Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 689. Oda Miki ditangkap. Luguk Siang menutup telepon, dan wajahnya, yang awalnya penuh frustrasi, tiba-tiba menjadi cerah. Hahaha, karena kegembiraan, saya tidak bisa menahan tawa. Orang baru mengetahui nikmatnya melihat harapan setelah mengalami frustasi. Keputusasaan hari-hari ini membuat hatinya hancur berulang kali. Sekarang, akhirnya ada harapan, selama dia bisa memulihkan seni bela dirinya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Ji Fei, dia bisa mempertahankan posisinya di Hongmen dan mengerahkan kekuatannya untuk membunuh Ji Fei. Dia menghidupkan kembali harapan. Karena bersemangat, dia segera menelepon Zia. Saat ini, Qia dan Zhou Zijian baru saja selesai mandi. Meskipun keluarga Zhou Zijian sekarang berada dalam kesulitan dan dia tidak lagi memiliki kejayaan seperti dulu, dia masih sangat berpengalaman dalam berurusan dengan wanita. Apalagi bagi wanita seperti Qia, dia punya pengalaman bersikap sederhana dan lugas, serta mampu menaklukkan hati wanita sepenuhnya. Sebagai ketua dewan, Qia tetap bersikap dingin dan menyendiri setiap hari, tetapi anak dalam perutnya membuatnya sangat bingung. Dan ejekan dan pukulan Ji Fei yang berulang kali hari ini membuatnya merasa bersalah. Sikap Zhou Zijian yang mendominasi dan posesif memberinya rasa aman, dan bahkan membuatnya menikmatinya. Tepat ketika Zhou Zijian ingin mencoba lagi, Luguk Siang menelepon dari ponselnya. Kedua orang tersebut memiliki ekspresi berbeda saat melihat nama Luguk Siang ditampilkan. Qia gugup, Zhou Zijian bersemangat, sangat memuaskan bisa dikhianati olehnya. Saya berterima kasih kepada Ji Fei karena mengirimkan Qi Yuan untuk membantu. Dan saya bahkan lebih senang memiliki pendukung seperti Ji Fei. Zhou Zijian meletakkan tangannya di bahu Qia. Jawab dengan tenang, jangan takut pada apapun, saya akan mengurus apapun. Qia tercengang, meskipun dia tidak mempercayainya di dalam hatinya, dan bahkan merasa bahwa Zhou Zijian sedang membual. Dia merasakan rasa aman yang tidak dapat dijelaskan jauh di dalam hatinya, sentuhan yang tidak dapat dijelaskan, dan segera mengangguk. Panggilan tersambung, dan suara Luguk Siang terdengar dari ujung sana. Qia, bagaimana pekerjaan dan kesehatanmu akhir-akhir ini? Suaranya ramah, seperti orang tua yang menyayangi anak kecil. Kegugupan Zia hilang seketika. Ayah Baptis, aku baik-baik saja, bagaimana kabarmu dan Ibu Baptis? Ketika Luguk Siang mendengar kata Ibu Baptis, hatinya merasa kusut. Dia telah dihapuskan dari seni bela diri. Ibu Lu Chaojun, Sun Qian, baru-baru ini bertengkar sengit dengan Penatua Zhao dan yang lainnya dan mengabaikannya. Bahkan Zhao Sihai terang-terangan mengkhianatinya. Panggilan, Luguk Siang menghela napas, berpikir bahwa seni bela dirinya akan segera pulih. Dan dia merasa jauh lebih baik. Semuanya baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Sepertinya aku hamil. Zia berkata dengan malu-malu. Ah, Luguk Siang berteriak kaget. Matanya bersinar terang. Benarkah? Meskipun sebagai ayah mertua atau ayah baptis, dia tidak pantas untuk bertanya. Dia masih sangat terkejut saat mengira bahwa dia adalah putra Anumerta Lu Chaojun. Qia tersipu, dia diam-diam melirik Zhou Zijian yang memeluknya erat dan tersenyum ringan. Ya, ayah baptis. Hahaha, bagus, hebat, jika Chaojun Jiuquan mengetahui hal ini, dia pasti akan sangat senang. Pipi Qia memerah dan dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, dia sedang berbaring di pelukan Zhou Zijian saat ini. Dan anak di dalam perutnya mungkin adalah anak Zhou Zijian. Qia, kamu harus lebih memperhatikan kesehatanmu dan jangan khawatir tentang pekerjaan.
aku bisa mengurus apapun yang terjadi pada Hongke Group. Sebagai penatua yang bertanggung jawab atas semua perusahaan di Hongmen, dia memiliki kekuasaan mutlak dan keyakinan mutlak. Terima kasih Ayah Baptis. Lu Guxiang sedang memikirkan tentang bisnis saat ini. Apakah perusahaan tersebut bekerja sama dengan perusahaan manapun baru-baru ini? Bukannya langsung ke intinya, dia bertanya dengan garis melengkung. Kia sangat cerdas dan segera menyadari bahwa Lu Guxiang sengaja bertanya, dan dengan cepat berkata, akhir-akhir ini sangat aneh, tepatnya, hari ini sangat aneh. Apa maksudnya? Yang Guo Sanleng Group ingin bekerja sama dengan kami sebelumnya. Tetapi hari ini kami di sini untuk bernegosiasi. Apa hasilnya? Mereka menginginkan saham di perusahaan tersebut, menjadi salah satu pemegang saham utama, dan saya menolaknya. Oh, kemudian, saya ingin meminta ninja mereka untuk membantu membunuh Ji Fei, tetapi gagal, jadi saya berhenti bekerja sama dengan mereka. Zia berkata jujur, Lu Guxiang akhirnya mengerti mengapa Zhou Fenghua memanggilnya. Ini berarti kerjasama tidak ada harapan dan tidak ada jalan keluar. Namun, menurutnya itu adalah hal yang baik. Jika tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan resep untuk memulihkan seni bela diri? Bukan saja dia sangat senang dengan apa yang telah dilakukan Zia. Ada lagi yang aneh, hari ini, seorang sekretaris dari Chen Fei Group mendatangi saya pada larut malam dan ingin bekerja sama dengan perusahaan saya. Saya langsung menolak. Apakah mereka datang untuk bekerja sama? Alis Lu Guxiang berkerut. Dia telah mengetahui tentang Chen Fei Group, tetapi perusahaan itu tiba-tiba menjadi terkenal. Sekarang Anda tiba-tiba datang untuk bekerja sama. Apakah ada tujuannya? Hari ini, Ji Fei datang ke perusahaan dengan hantu untuk menyerah pada rekonstruksi grup Jianghua, dan bertemu secara kebetulan di pintu masuk Hotel Ningjiang. Dia sekali lagi meremehkan kami, dan juga mengalahkan semua ninja dari ketua Sanleng kelompok. Setelah mendengar berita tersebut, pikiran Lu Guxiang tiba-tiba menjadi jernih. Jangan bekerja sama dengan Chen Fei Group, mereka pasti dikirim oleh Ji Fei untuk sengaja menipu Anda. Mendesis, Zia menghela nafas dan tiba-tiba terbangun. Aku akan menyelidikinya besok. Kia, kamu bekerja sama dengan grup Sanleng. Lu Guxiang lebih bertekad sekarang. Dia tidak hanya bisa mendapatkan resepnya, tapi dia juga bisa meningkatkan kekuatannya melawan Ji Fei. Meskipun Kia tidak mengerti, dia segera mengangguk. Saya mendengarkan ayah baptis saya. Cepat laksanakan masalah ini. Saya menunggu kabar Anda. Chen Fei Group dan kami akan menyelidikinya bersama-sama. Bisa, Zia tidak berani gegabah. Lu Guxiang menatapnya, menutup telepon, dan segera mengatur seseorang untuk menyelidikinya. Kia turun dari tempat tidur dan menelepon Ansirika. Setelah Ansirika mendengar bahwa mereka bisa bekerja sama, dia sangat senang dan langsung setuju untuk bernegosiasi besok. Tepat setelah menutup telepon, Zhou Fenghua menelepon, dan Ansi Lixiang menyanjung dan memujinya lagi, yang sangat dinikmati Zhou Fenghua. Setelah menutup telepon, Ansirika mencibir, sekelompok orang bodoh, tunggu sampai kamu menyesal. Tepat ketika dia hendak memanggil Ji Fei untuk melapor, Oda Miki tiba-tiba masuk dan berkata, Rixiang, ini buruk. Yoshino membawa orang ke Hotel Ningjiang untuk mencari Ji Fei untuk membalas dendam. Apa? Sialan, ayo pergi. Ansirika segera berdiri dan berjalan keluar. Tiba-tiba bang, pintu kamar dibuka. WHO. Teriak dua wanita. Engah, kepulan asap kuning membubung, dan kedua wanita itu terjatuh lemas ke tanah, tak sadarkan diri. Mata Furuta menyapu wajah kedua wanita itu, dan dia tidak bisa menahan otot-otot di wajahnya bergerak dua kali. Singkirkan, kami punya banyak kesenangan. Haha, setiap orang yang datang tertawa gembira.
Anzai, Rika dan Oda Miki ditangkap oleh orang-orang Akai. Saat ini, pintu kamar pribadi Hotel Ningjiang dibuka. Bab 690 Kaulah yang sialan. Ketika pintu kamar pribadi terbuka, Li Ruoshi mengira itu adalah pelayan yang menyajikan makanan, jadi dia tidak melihatnya. Ji Fei tidak melihatnya, tapi dia sudah bisa mencium aroma feminin, dan senyuman jahat muncul di bibirnya. Sayang, makan lebih banyak ikan. Kamu akan lebih pintar dalam memiliki anak di masa depan. Ji Fei meletakkan sepotong daging ikan tanpa tulang di piring Li Ruoxi, dan wajah Li Ruoxi dipenuhi kebahagiaan. Selama makan ini, Ji Fei memedulikannya dengan segala cara. Jarang sekali dia bisa bersenang-senang, dan dia sangat menikmatinya. Saat Li Ruoshi hendak makan, dia menemukan bahwa orang yang masuk tidak datang untuk menyajikan makanan. Dia tertegun dan segera mendongak dan menemukan Huo Lei berdiri di depan pintu dengan marah, dengan kemarahan yang tak terlukiskan di wajahnya. Li Ruoshi dengan cepat menatap Ji Fei dan menemukan bahwa dia memiliki senyum bangga di wajahnya. Dia segera tahu bahwa Ji Fei tahu bahwa Huo Lei telah masuk dan menatap Ji Fei. Meletakkan sumpitnya, dia berkata sambil tersenyum, "Sekretaris Huo, Anda kembali, ayo makan bersama." Meskipun Li Ruoshi bertingkah sangat tenang, dia memikirkan bagaimana Ji Fei berbicara dengannya secara ambigu barusan, seberapa miripkah penampilannya dengan penampilannya yang acak-acakan di kantor hari ini. Ada kegugupan dan rasa malu yang tak terlukiskan di hati saya. Hati Huo Lei dipenuhi dengan alpaka yang berlari. Dia pergi ke grup Hongke untuk bernegosiasi dan ditolak, yang membuatnya kehilangan muka. Tapi keluarganya baik, suami dan istri menikmati makanan satu sama lain di sini. Yang paling menjijikan adalah ini makanannya bayar ya. Frustrasi, marah, belum lagi betapa tertekannya dia karena bantuan ini. Panggilan, dia menghela napas dengan paksa, mengangguk ke arah Li Ruoshi dengan senyum yang dipaksakan, dan menatap Ji Fei. Negosiasi kerjasamaku gagal. Apa yang Zia katakan? Ji Fei meletakkan sumpitnya dan bertanya. Huo Lei merasakan hatinya sakit dan dia bahkan tidak bertemu muka dengan muka. Dia menolak bertemu dengan saya dan menolak bekerja sama melalui telepon. Ji Fei mengerutkan kening. Apakah kamu menghubungi saya melalui telepon? Huo Lei hampir meledak. Nada dan ekspresi Ji Fei jelas tidak puas dan mengejeknya. Saya pergi ke perusahaan. Tidak ada keamanan di perusahaan. Saya tidak bisa langsung masuk. Saya menggunakan telepon di ruang keamanan untuk menghubungi saya. Setelah menelepon 2 kali, dia segera memutus saluran telepon. Wajah Huo Lei memerah saat dia menceritakan apa yang terjadi. Bibir Ji Fei sedikit melengkung. Apakah kalian berdua mengalami konflik yang sangat sulit? Huo Lei tercengang. Bagaimana kamu tahu? Patah. Ji Fei bertepuk tangan dan berkata, "Cantik." Huo Lei tertegun dan tanpa sadar menyentuh wajahnya. Apa yang salah dengan pria ini? Dia bahkan memuji dirinya sendiri karena cantik. Dia menatap Ji Fei dengan mata terbelalak. Mungkinkah dia sakit? Yah, aku tidak mengatakan kamu cantik, Ji Fei berkata dengan nada malu. Huo Lei, di mataku, istrikulah yang paling cantik, dan kamu tidak secantik istriku. Ji Fei sepertinya takut Huo Lei akan salah paham. Jadi dia segera melanjutkan menjelaskan. Pada saat ini, Huo Lei memiliki keinginan untuk bergegas dan menghajar Ji Fei. Sangat tidak manusiawi, mata mana yang bisa melihat bahwa dia terlihat sangat tidak menarik. Li Ruoshi tidak tahan. Dia memelototi Ji Fei dan berkata dengan genit, cepat dan mulai berbisnis. Yang sebenarnya ingin saya katakan adalah, Huo Lei, Anda berhasil berdebat dengannya dengan baik. Ji Fei berkata sambil tersenyum.
Huo Lei berpikir kali ini dia akan membalas budi dan semuanya akan berakhir. Jadi dia menahan amarahnya lagi. Dengan kata lain, kamu tahu bahwa aku tidak akan berhasil bahkan jika aku pergi, kan? Dia ingin memverifikasi mengapa Ji Fei mempermainkannya. Ji Fei mengangguk, tentu saja, pasti tidak akan berhasil. Dan kamu? Huo Lei dengan cepat menekan dadanya. Sangat khawatir pakaiannya akan pecah. Aku hanya memberi Zia ilusi bahwa kamu hanya perlu segera bekerja sama dengan mereka. Aku punya pengaturan lain untuk sisanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ji Fei, Huo Lei menutup matanya dengan keras. Dia hampir meledak. Matanya ingin memuntahkan bola api dan membakarnya menjadi abu. Kalau begitu, kenapa buru-buru melepaskan diri? Lalu harus makan sendiri tanpa membiarkan makanannya hilang. Ini sangat menjengkelkan, Ji Fei. Apakah kamu puas dengan masalah ini? Dia bertanya mencoba mengendalikan amarahnya. Ji Fei mengangguk, ya, saya sangat puas. Itu bagus. Apakah ini balasan untukmu? Huo Lei terus bertanya. Itu saja, oke. Kalau begitu kita tidak akan menemui persimpangan apapun, itu saja. Wajah Huo Lei menjadi dingin dan dia berbalik dan pergi. Dia tidak ingin tinggal bersama Ji Fei sebentar, dan dia tidak ingin melihat pria ini, pria mesum ini. Sekretaris Huo, berhati-hatilah saat Anda sampai di pintu. Ji Fei melihat punggung Huo Lei dan mengingatkan sambil tersenyum. Mendengus, aku tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepadamu. Huo Lei bahkan tidak menoleh ke belakang dan berjalan cepat menuju pintu. Tepat ketika dia berada kurang dari 1 meter dari pintu, pintu kamar pribadi ditendang hingga terbuka dengan keras. Huo Lei tidak menyangka ketika dia melihat pintu itu mengenai wajahnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan mundur dengan cepat. Tubuh kehilangan pusat gravitasinya, dan kaki kiri mengalami terlalu banyak gravitasi. Dengan sekali klik, tumit stiletto sepatu hak tinggi patah, dan seluruh tubuh terjatuh ke belakang. Ah! Huo Lei berteriak ngeri. Dia membuka tangannya kembali, mencoba memegang benda penyelamat itu, tapi yang ada hanyalah udara. Tepat ketika dia dengan putus asa mengira dia akan sengsara, dia tiba-tiba merasa tubuhnya tidak lagi jatuh ke belakang. Lalu ada nafas laki-laki di telinganya, dan saat berikutnya, tubuhnya dipeluk oleh seorang putri standar. Ketakutan Huo Lei belum mereda, tapi dia masih secara naluriah mengulurkan tangannya untuk mengaitkan leher pelukannya, seolah-olah dia adalah seorang wanita kecil. Sepertinya kamu berhutang budi padaku lagi. Suara Ji Fei terdengar di telinga Huo Lei. Huo Lei dengan cepat mengangkat matanya dan melihat bahwa itu adalah Ji Fei. Hati Huo Lei dipenuhi dengan kebencian, sangat memalukan. Dia segera menoleh untuk melihat Li Ruoxi dan menemukan bahwa dia memperhatikan semuanya dengan tenang, yang membuatnya menghela nafas lega. Dia segera melepaskan pelukannya dan berkata, "Turunkan aku." Saat ini, dia benar-benar ingin memberitahu Ji Fei secara langsung bahwa kamu harus menciumku dan menyelesaikan masalah ini. Bagaimana bisa seorang pria dewasa begitu pelit, berpikir bahwa orang lain berhutang budi padanya setelah membantu orang lain? Berpikiran sempit, terlalu egois, sangat menghina. Ah, sementara dia berpikir liar, dia sudah ditempatkan di kursi oleh Ji Fei. Melihat Ji Fei lagi, dia menemukan bahwa Ji Fei telah melihat orang yang masuk. Ji Fei mengenal orang-orang ini, mereka adalah sisa ninja yang dibawa oleh An Sirika di gerbang grup Hongke pada siang hari. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun, dengan perawakan pendek dan kekar, sepasang mata kecil bersinar terang, dan seorang pria dengan kepala bundar diikat menjadi ekor kecil dan diayunkan ke belakang kepalanya Fei di pagi hari.
Itu Yoshino, Ji-Fei. Hari kematianmu telah tiba hari ini. Yoshino berteriak dengan marah, dan 7 atau 8 ninja di belakangnya bergegas maju, mengelilingi Ji-Fei di tengah. Suami, Li Ruoshi berteriak cemas. Ji-Fei tersenyum dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak apa-apa, dan matanya tertuju pada wajah Yoshino. Keluar dari sini sekarang, masih ada kesempatan. Jika tidak maka akan terlambat bagimu untuk menyesal. Berpikir bahwa itu adalah bawahan Ansirika, Ji-Fei tidak ingin membunuhnya secara langsung. Baga, Yoshino mengumpat dengan marah, tiba-tiba melangkah maju, dan meninju Ji-Fei. Tangan ninja lainnya melintasi pinggang mereka, dan ada belati terang di tangan mereka. Hati-hati, saat Huo Lei melihat adegan ini, dia juga khawatir dan lupa mengingatkannya dengan amarah. Ji-Fei mencibir, sepertinya kamu benar-benar tidak memiliki ingatan. Dia mengangkat tangannya dan dengan santai meraih tinju Yoshino. Yoshino terus memutar matanya, dan saat dia melihat Ji-Fei meraihnya, tubuhnya tiba-tiba terjatuh ke belakang dengan cepat. Ji-Fei mengudara dan Yoshino menghindar. Detik berikutnya, Yoshino sudah meraih Li Ruoshi dengan suara mendesing, senyum garang di wajahnya. Para ninja di sekitar Ji-Fei sangat setuju. Beberapa melangkah maju untuk menyerang Ji-Fei, sementara yang lain sudah menuju ke arah Huo Lei. Wajah Ji-Fei langsung berubah muram. Berapa banyak pemula yang masih ingin menjaga dirinya sendiri? Jangan melebih-lebihkan kemampuan Anda. Sepertinya aku baru saja mengatakan kamu pantas mati. Tapi kamu tidak mengerti maksudku. Suara mendesing, begitu Ji-Fei selesai berbicara. Dia mengangkat tangannya dan jarum emas terbang ke arah penyerang Huo Lei. Di saat yang sama, dia berbalik, dan keempat ninja yang mengelilinginya mendengar suara dentuman bahkan tanpa melihatnya dengan jelas. Kemudian beberapa orang bahkan tidak menangis, dan semua ninja yang mengelilinginya dan menyerang Huo Lei jatuh ke tanah. Yoshino tidak menoleh ke belakang, berpikir bahwa upaya gabungan mereka untuk mengepung Ji-Fei membuahkan hasil, dan memandang Li Ruoshi dengan ekspresi galak. Pergilah ke neraka. Mata Li Ruoshi membelalak dan dia tercengang. Kaulah yang sialan itu, bersambung.